Bentar lagi kita mulai, Bapak Ibu. Eh, 1 menit lagi kita akan mulai sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum bisa gabung. Semoga cepatnya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang hadir di ruang virtual ini. Saya Wulan akan menjadi moderator pada sesi pertemuan pertama yang akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu sosialisasi program kerja MGMP Kuliner Jatim tahun 2025. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita akan mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat Bapak Muntolib selaku pembina MGMP Jawa Timur. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dapat bergabung dengan teman-teman. Eh, Pertemuan pertama kita awali nanti akan kita membicarakan tentang program MGMP. Eh, Sebelum kita mulai, marilah kita awali pada pertemuan ini dengan berdoa eh, kepada Bapak Ibu. eh, Berdoa disilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Sesuai dengan agenda, kita akan melewati beberapa rangkaian kegiatan, yaitu pembukaan, kemudian sambutan, penyampaian materi, sesi tanya jawab dalam sesi ini. Eh, untuk selanjutnya kita akan mendengar, sebelum kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Abdul Muntolib selaku pembina FGRB Kuliner Jawa Timur. Untuk Pak Muntolib, monggo disilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ya melihatkan untuk acuan kita pada siang hari ini. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di siang hari ini semuanya Bapak Ibu masih semangat, nggih? Semangat, Pak. Nah, terima kasih. Semangat inilah yang menjadi sebuah tongkat estafet kita untuk menuju yang lebih baik, untuk menuju pembinaan kepada anak-anak bangsa. Mukadimah sudah ikut yang depan saja. Yang saya hormati Ibu Nelis selaku Ketua MGMP Kuliner. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya anggota MGMP Kuliner. Alhamdulillah siang hari ini kita semuanya masih diberikan sebuah kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, peran dari MGMP dalam pendidikan kuliner ini adalah menggali pentingnya MGMP dalam meningkatkan kompetensi guru kuliner melalui pembelajaran kolaboratif yang berdampak positif pada hasil siswa. Ini adalah sangat penting sekali kita melaksanakan kegiatan semacam ini, sangat positif. Karena apa? Karena kita masing-masing daerah itu adalah mempunyai sebuah keunikan masing-masing. Lah, diadakannya MGMP ini salah satunya adalah
untuk saling memberikan pengalaman yang ada di daerah masing-masing. Sasaran atau yang harus kita lakukan adalah sebenarnya apa sih kalau MGMP ini apa yang harus kita lakukan. Forum ini juga sebagai jurusan kuliner yang bertujuan meningkatkan kualitas pengajaran. Peran dalam pengembangan profesional dan dampak pada kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, di ajang-ajang yang semacam ini, kegiatan yang semacam ini, saya akui jempol, terima kasih Bu Nelis dan teman-teman kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktunya di siang-siang seperti ini. Enak-enaknya kita mungkin sedikit berselonjor, tapi kita masih punya tanggung jawab kepada anak-anak bangsa. Bagaimana caranya untuk memajukan eh, apa ini namanya kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Sehingga apa yang kita perbuat pada siang hari ini mudah-mudahan semuanya itu adalah sangat berguna bagi kita semuanya, berguna bagi anak-anak bangsa, sehingga hasilnya pun nanti kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Maka musyawarah guru mata pelajaran yang semacam ini itu saya kira panjenengan semuanya sudah paham tentang definisi kegiatan ini, tujuan kegiatan ini sudah untuk wadah diskusi yang jelas, yaitu berfungsi sebagai tempat untuk berbagi pengalaman. Tadi sudah saya katakan, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu ada sebuah ciri khas masing-masing. Banyuwangi mungkin punya rujak soto atau soto rujak. Kalau kalau di Jawa Timur, maksudnya di Jombang barangkali atau yang lainnya ada rujak cingur kan begitu, atau yang lainnya ada kegiatan yang lain. Nah ini yang dimaksud dengan sebuah wadah diskusi bagaimana peningkatan itu semuanya bisa dilakukan. Itu diantaranya adalah peningkatan kualitas, kolaborasi antar guru, yaitu apa? Mendorong kerjasama antara guru dalam mata pelajaran yang sama untuk berinovatif. Sedangkan kita semuanya jelas tadi sudah dikatakan bahwa akan ada sosialisasi program kerja. Program itu tidak bisa kita lakukan apabila kita mengacu kepada tujuan, ya, tujuannya. Kita harus tahu dulu tujuannya adalah peningkatan kompetensi profesional guru. Jelas itu harus ada. Mendorong inovasi dalam metode pengajaran. Nah, ini yang sangat penting. Apa? Yaitu menginspirasi guru untuk pengembangan metode pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. Bapak Ibu perlu inovasi-inovasi ini adalah sangat kita harus selalu maju. Karena pendidikan yang saat ini adalah mulai memberikan pendidikan ini tidak sama dengan pendidikan pada masa kita dulu. Apalagi yang saat ini selalu didengungkan oleh Bapak kita, yaitu selalu membuat sebuah inovasi dalam proses pembelajaran. Nah, inovasi-inovasi ini bisa kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan yang semacam ini, kegiatan MGMP yang semacam ini perlu kita tingkatkan untuk mencari sebuah solusi terbaik. Selanjutnya adalah memfasilitasi pertukaran inovasi, informasi, dan pengalaman antar guru. Nah, melalui ini meskipun kita tidak bisa berjabatan tangan, tapi minimal kita sudah bisa bertatap muka
Eh, sehingga kita bisa memahami atau bisa menyediakan sebuah platform bagi guru untuk berbagi informasi dan pengalaman yang bermanfaat. Selanjutnya adalah membantu guru dalam menyusun kurikulum yang relevan. Karena saat ini memang selalu kita itu ada sebuah perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini adalah menjadikan sebuah tolak bagi kita semuanya mengacu kepada aturan yang ada. Sehingga kita nggak bisa berbuat sendiri-sendiri, tapi kita harus mengacu kepada kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Peran guru dalam pendidikan sekarang. Peran MKMP dalam pendidikan. Satu, yaitu pembinaan guru, yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan profesional guru. Nah, di pembinaan guru ini ada berbagai macam, Bapak Ibu sekalian. Ada forum diskusi, ada akses sumber daya, dan lain sebagainya. Dari sini kita semuanya bisa menekankan kepada yaitu masing-masing ilmu yang kita dapat, yang kita cerna, sehingga kita bisa mengakses ke sumber daya pendidikan yang berguna untuk pengembangan materi ajar dan metode pengajaran. Kita selalu harus berubah, kita selalu berinovasi dan mempunyai sebuah inovatif bagaimana kita bisa memberikan materi pelajaran ini yang sesuai dengan keinginan atau yang sesuai dengan karakter anak-anak itu sendiri. Sehingga anak-anak itu bisa mencerna dengan baik dan anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran itu dengan senang hati atau well-being ya bahasanya sekarang. Ya oleh sebab itu kita semuanya paling tidak itu bisa memahami kepada karakter anak-anak kita. Sehingga eh, Bapak Ibu sekalian, hasil dari pertemuan-pertemuan kita, hasil dari pertemuan MGMP ini bisa kita pahami bahwa ada bagi guru kita itu manfaat MGMP bagi guru kuliner itu adalah diantaranya pengembangan profesional, yaitu kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan workshop yang meningkatkan peningkatan keterampilan mengajar. Ini biasanya Bapak Ibu sekalian, ini kalau saya lihat memang perubahan-perubahan dalam penyampaian materi, perubahan-perubahan dalam menjelaskan sebuah materi itu kita harus selalu melihat kondisi kita, melihat bahwa kita semuanya itu bisa mengikuti yang saat ini atau perkembangan zaman yang sekarang ini. Sehingga kita nggak monoton, saya dulu ketika kecil adalah ini yang diajarkan, ya begini ini sekarang. Nah, itu tidak. Dengan adanya MGMP ini adalah harapannya adalah bisa mengikuti meningkatkan keterampilan mengajar. Yang selanjutnya adalah menjalin kerjasama atau networking, yaitu membangun sebuah jaringan dengan sesama guru profesional di bidang kuliner untuk pertukaran ide. Nah, ada sebuah
ide baru atau gagasan baru untuk menciptakan sebuah metode yang terbaik, yang saat ini kekinian, nah melalui semacam ini, sehingga nanti mudah-mudahan tadi kan juga ada pematerinya, ini betul-betul kami harapkan agar teman-teman itu bisa lebih berinovatif. Selanjutnya adalah manfaatnya adalah sebagai peningkatan kualitas pengajaran. Ini sudah jelas. Nggak mungkin kalau kita bersama-sama untuk mengadakan pertemuan itu tidak ada sebuah peningkatan atau kualitas, itu enggak ada. Pasti ada. Asalkan kita memang mempunyai tujuan yang sama, yaitu eh, lebih maju, lebih kreatif, ini demi anak-anak bangsa. Nah, harapan-harapan kita semuanya ini kita pun juga selalu berkolaborasi antara satu dengan yang lain, yaitu kerjasama antara sekolah, kerjasama dengan kegiatan proyek bersama, dan kegiatan eh, sharing best practice. Ini selalu kita dengungkan bersama, apalagi untuk best practice begitu, berbagi pengalaman praktik terbaik dalam pengajaran kuliner, yaitu untuk peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini saya agak agak lama. Ini tadi saya sudah bilang sama Bu Nelis 1/4 jam, 15 menit. Ya, ini sudah lebih kurang 3 menit lagi ya, 3 menit lagi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, harapan kita semuanya bahwa kita ingin baik, harapan kita semuanya kita ingin maju, harapan kita semuanya itu semuanya demi anak-anak bangsa. Yang ada di dalam diri kita adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kalau sudah ada punya motivasi yang itu, saya yakin panjenengan semua, Bapak Ibu semuanya akan selalu yaitu mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan, yaitu dengan tadi kerjasama antar sekolah, apalagi itu dengan sharing best practice. Keberhasilan dalam kegiatan ini, apa yang harus yang kita perlu kita uh, tingkatkan apa, yaitu peningkatan hasil belajar siswa. Sekolah yang aktif dalam MGMP menunjukkan hasil belajar siswa yang meningkat dan signifikan. Ini kalau kita memang tadi sudah mempunyai bahwa apa yang saya berikan ke sekolah, bukan sekolah memberikan apa kepada saya. Yang kedua adalah pelatihan untuk guru. Dalam MGMP ini menyelenggarakan pelatihan yang membantu guru mengembangkan kompetensi mereka atau kompetensi kita, diri kita masing-masing. Yang ketiga adalah metode baru dalam pengajaran. Ini jelas kita dapatkan. Karena apa? Kita ketemu dengan teman-teman yang baik-baik semua. Di SMK 1 dengan di SMK 2 atau yang lainnya itu berbeda kadangkala. Maka metode-metode baru, kenapa anak-anak itu senang dan lain sebagainya, itu karena kita memang kreatif untuk membuat sebuah metode yang diinginkan oleh anak-anak kita. Yang keempat adalah dampak positif pada performa siswa, yaitu mengenai pembelajaran kuliner, peningkatan berkat penerapan metode baru.
metode baru ini didapat dari mana? Ya mungkin workshop. Nah, workshop kadangkala itu hanya beberapa teman kita yang hadir. Nah, melalui MGMP ini kita nanti bisa mendapatkan teman-teman kita yang memang pada saat itu mengikuti pelatihan atau workshop. Sehingga ilmu itu tidak dimiliki oleh satu orang, tapi bisa ditularkan atau diberikan kepada teman-teman kita melalui yaitu kegiatan MGMP yang semacam ini. Baik. Bapak Ibu sekalian, rencana kerja MGMP atau jurusan kuliner itu saya yakin sudah direncanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan oleh pengurus. Ini tantangan dan solusi dalam MGMP itu. Satu, kurangnya partisipasi guru kadangkala, tapi saya yakin kepada panjenengan semuanya sangat antusias dengan kegiatan ini. Yang kedua adalah peningkatan kesadaran tentang manfaat MGMP, yaitu biasanya ini kesadaran kita saya yakin, tapi di sini tidak ada ini. Kalau pembiayaan kita sama-sama. Yang keempat adalah mencari sponsor, itu kewajiban dari pengurus itu. Itu bisa dibaca Bapak Ibu guru, Bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya. Jadi peran MGMP dalam meningkatkan kompetensi guru kuliner. Saya nggak harus menjelaskan itu banyak panjang lebar karena sudah lewat 3 menit. Nah, ini terakhir adalah bersama mewujudkan pendidikan kuliner unggul. Dengan apa caranya? Mari kita tingkatkan mutu pendidikan kuliner melalui kolaborasi yang efektif dan pengembangan profesional berkelanjutan demi menciptakan masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan semuanya ini mari kita dasari semuanya kegiatan ini adalah dengan ikhlas, dengan penuh semangat. Untuk siapa? Untuk kita semuanya, demi anak bangsa. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon ini dilaksanakan dengan baik sampai selesai Bapak Ibu semuanya, karena ini adalah demi kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muntolib atas arahan dan bimbingannya. Semoga semakin meningkat teman-teman di MFG Kuliner ini. Mohon doanya. Selanjutnya akan disampaikan paparan tentang program yang akan disampaikan oleh Ibu Nelis selaku Ketua MGMP Kuliner Jawa Timur. Monggo Bu Nelis disilahkan. Terima kasih. Cek sound, suara saya terdengar jelas, Bu? Jelas, Ibu. Jelas sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sempat untuk bisa berjumpa walaupun meskipun kita melalui online, tapi paling tidak media ini adalah menunjukkan bahwa kita juga tetap terus bergerak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir, terima kasih Bapak Pembina yang sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk mendampingi kami. Jadi luar biasa sekali hari ini memang target agenda utama kita adalah sosialisasi program kerja selama tahun 2025. Sebelum saya paparkan tentang program kerja, ada satu hal menarik yang mungkin saya sampaikan dulu ke teman-teman. Di Desember kemarin,
kita sudah melaksanakan rapat anggota di Malang, di mana di situ kami juga sudah memberikan link untuk refleksi dan evaluasi kegiatan MGMP di tahun 2024. Ketika kami pengurus membaca dari semua refleksi dan evaluasi teman-teman, kami mencoba untuk mengakomodir dari usulan, masukan, saran, ataupun tanggapan dari teman-teman yang ternyata memang luar biasa sekali, nggih. Harapan teman-teman untuk kegiatan MGMP. Kami berterima kasih untuk usulan-usulan tersebut. Semoga sosialisasi ini adalah salah satu wujud dari terjawabnya refleksi dan evaluasi teman-teman untuk kebaikan bersama. Baik, saya izin share screen dulu. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Sebentar. Mohon izin Bu Nelis ya. Nggih? Saya tak undur diri ya sebentar karena ada Oh, nggih. kegiatan yang harus saya Nggih, selesaikan. Bapak. Terima kasih banyak Pak Terima atas kasih, Pak hadirnya dan pengarahannya. Semoga lancar semuanya. Nggih, Terima kasih. amin. Matur Amin ya nuwun. robbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya program kerja MGMP Kuliner Jawa Timur tahun 2025. Saya yakin Bapak Ibu sudah mendengar bahwasannya pemerintah sudah dengan adanya kementerian baru, dengan adanya perubahan atau pergantian menteri dengan Pak Menteri yang sekarang akan ada beberapa regulasi yang berubah. Mungkin salah satunya adalah PMM. Jadi nanti kita akan ketambahan platform baru yang bernama Rumah Pendidikan. Harapannya itu bisa menambah kualitas, bukan menambah kebingungan, ya. Nanti sambil jalan kita akan belajar bersama. Dan kami juga berharap dari MGMP bisa bersinergi dengan program-program pemerintah sehingga kita dapat sama-sama bergerak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk murid-murid kita. Bapak Ibu, materi kali ini, jadi sosialisasi kami itu terkait dengan program di MGMP itu ada 3. Yang pertama adalah program Gaspol Kuliner, akan tetap kita lanjutkan. Gerakan serempak pelatihan online, karena ini adalah salah satu cara termurah, teringan, ya, dan juga mungkin paling efektif untuk paling tidak meningkatkan kompetensi baik pedagogik maupun profesional di bidang kuliner melalui online. Itu akan tetap kita laksanakan dengan kemasan yang sedikit berbeda. Kemudian yang kedua adalah program peningkatan kompetensi guru dengan hybrid Bapak Ibu. Kita akan coba keluarkan 32 JP paketnya. Hybrid artinya jadi perpaduan antara online dan offline seperti itu. Kita akan buat 3 paket dalam 1 tahun di mana Bapak Ibu guru dapat berkesempatan memilih atau menentukan dari awal untuk mengisi RHK terlebih dahulu pengelolaan kinerjanya mau ikut yang mana. Itu adalah kebebasan dari Bapak Ibu untuk memilih. Kemudian yang ketiga adalah program insidentil. Dan diakhiri nanti dengan kesimpulan. Sedikit pengantar Bapak Ibu, sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Pembina kita, MGMP Kuliner Jawa Timur. Di situ disampaikan bahwasannya peran MGMP adalah meningkatkan kualitas kompetensi sebagai media kolaborasi, meningkatkan inovasi pembelajaran. Itu adalah hal-hal yang coba kita tingkatkan di MGMP Kuliner Jawa Timur. Tentunya kami juga tidak lepas dari kekurangan gitu Bapak Ibu, tapi kami selalu terbuka untuk menerima saran, masukan, dan kritikan ataupun peran serta aktif dari Bapak Ibu untuk terlibat di MGMG. Semoga Bapak Ibu tidak lupa dengan jargon kita yaitu serempak bergerak aktifkan komunitas belajar. Bapak Ibu, untuk Gaspol sampai saat ini webinar di PMM masih belum dibuka karena regulasi masih menunggu kepastian. Jadi nanti Gaspol juga tetap akan kita share melalui grup anggota aktif linknya sambil menunggu regulasi tentang rumah pendidikan. Seperti itu. Tujuan MGMP, jadi Bapak Ibu, MGMP ini memang tujuannya selaras dengan yang disampaikan oleh pembina, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru di bidang kuliner melalui berbagai kegiatan inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. 3 program ini yang kami sosialisasikan yaitu Gaspol Kuliner, peningkatan kompetensi guru dalam bentuk hybrid, dan juga program insidentil.
Program Gaspol Kuliner, Bapak Ibu, Gaspol 1, 2, 3, 4, masing-masing kami paparkan temanya. Jadi Gaspol pertama adalah pendekatan deep learning yang saat ini mungkin sudah banyak sekali Bapak Ibu pelajari karena saya lihat dari beberapa Bapak Ibu statusnya sudah serius nih belajar deep learning. Kita akan coba di Gaspol 1 secara teori kita akan pendekatan deep learning ya, kemudian nanti juga ada penugasan di Gaspol 2 juga pemanfaatan AI untuk menyusun perangkat pembelajaran yang lebih detail tentang integrasi deep learning dalam pembelajaran. Di Gaspol 3 dan Gaspol 4 memang satu paket ya, bedah resipi culinary on Friends sama bedah resipi patisserie on Friends. Harapannya setiap 2 kali Gaspol kita akan turun 1 kali untuk offline. Gaspolnya berlanjut sampai Gaspol 9, Bapak Ibu. Di Gaspol 5 ada materi entrepreneur, kemudian Gaspol 6 ada materi HACCP, di Gaspol 7 ada tentang food plating, di Gaspol 8 ada molekular gastronomi, dan di Gaspol 9 ada sekolah pencetak wirausaha atau SPW. Bapak Ibu, untuk program peningkatan kompetensi guru atau hybrid yang paketnya adalah 32 JP, kami akan buat dalam bentuk 3 pelatihan offline, yaitu workshop integrasi deep learning pada pembelajaran kuliner, yang outputnya adalah modul ajar yang sudah terintegrasikan dengan deep learning. Kemudian yang kedua adalah pelatihan basic culinary on Friends, di mana di dalamnya ada kelas patisserie dan kelas cookery, mana teman-teman kita yang TOT on Friends yang dari BBPPM, PV Bispar, yang akan sharing kepada kita dan praktek bersama dengan kita tentang cookery dan patisserie, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada workshop molekular gastronomi. Jadi 3 paket hybrid ini yang nanti akan jadi pilihan buat Bapak Ibu, monggo. Jadi kami menyediakan 3 paket dengan memang akan kami batasi pesertanya karena berdasarkan dari pengalaman kami 1 tahun kemarin, kami mencoba memberi kuota yang besar, ternyata keberadaan teman-teman untuk bisa hadir secara offline, secara luring itu banyak sekali kendalanya. Oleh karena itu kami tidak buka kelas besar Bapak Ibu. Jadi di hybrid ini kami tidak buka kelas besar, kami buka kelas secukupnya saja dengan harapan Bapak Ibu bisa lebih selektif nggih, mau pilih 1, 2 atau 3 seperti itu. Kemudian program insidentil itu merupakan program yang memang sifatnya adalah mendadak atau insidentil dan tidak direncanakan sebelumnya. Diharapannya yang memang sudah ada adalah studi tiru yang banyak sekali direfleksi, diharapkan ada studi tiru nih kuliner, baik ke industri, ke BBPPMPV, ataupun ke sekolah-sekolah SMK. Yang kedua terkait rapat koordinasi pengurus MGMP Produktif se-Jawa Timur, itu juga agendanya bukan dari kami, biasanya dari pihak ketiga yang mengumpulkan para pengurus MGMP Produktif se-Jawa Timur. Rapat anggota aktif MGMP Jawa Timur juga akan digelar jika memang ada kegiatan yang memang mendesak untuk memerlukan suara dari para anggota. Dan berbagai evaluasi kegiatan program kerja juga akan masuk ke dalam insidentil. Bapak Ibu guru kuliner, ini adalah timeline kegiatan program kita. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengamati, mulai bulan depan, Februari dan Maret, kita akan punya Gaspol 1 dan Gaspol 2 dalam satu paket dengan workshop. Ini adalah satu kesatuan Bapak Ibu. Jadi 3 kegiatan inilah 32 JP jika Bapak Ibu ikut dalam satu kesatuan. Tapi bagaimana kalau saya hanya ikut Gaspol 1 saja? Oke, kalau Bapak Ibu hanya ikut Gaspol 1, otomatis sertifikat yang bisa keluarkan hanya di Gaspol 1 saja, yang hanya 2 JP, seperti itu. Jadi kita berusaha untuk satu paket. Yang warna hijau ini memang satu paket. Di bulan Mei, Juni, sama Juli, ini juga satu paket Bapak Ibu. Gaspol 3 dan 4, dua-duanya adalah bedah resipi. Yang Mei itu tentang culinary, yang Juni itu tentang patisserie. Di bulan Juli kita akan ada pelatihan offline, kelas patisserie dan kelas culinary. Jadi satu kelas untuk patisserie dan satu kelas untuk culinary dengan trainer dari teman-teman TOT on Friends, seperti itu. Kemudian di bulan Juli dan Agustus, ini Juli, Agustus, dan September. Juli dan Agustus Bapak Ibu, ini yang akan berdiri sendiri. Jadi Juli ini Gaspol 5 tentang entrepreneur, di bulan Agustus ACCP juga tentang
Di bulan Agustus juga tentang HACCP. Kemudian September, Oktober, dan November ini satu paket yang berwarna orange. Jadi gaspol 7 food plating, gaspol 8 molekuler gastronomi. Di bulan November kita ada offline yang untuk mengaplikasikan dari online di bulan September dan Oktober berupa food plating dan molekuler gastronomi. Seperti itu. Kemudian di Desember ada gaspol yang berdiri sendiri yaitu Sekolah Pencetak Wirausaha. Ini adalah timeline kegiatan yang harapannya nanti Bapak Ibu kita lakukan di luar jam mengajar. Jadi kalau ada gaspol, kemarin kami sudah mencoba merangkum dari semua refleksi dan evaluasi. 90% lebih setuju gaspol itu ada di luar jam mengajar, 10% minta ada di jam mengajar. Kami tidak bisa mengakomodir semuanya, tapi memang kami usahakan tidak mengganggu pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kita laksanakan sekali sebulan, insya Allah tidak akan mengganggu jam keluarga Bapak Ibu jika kami agendakan di hari Sabtu. Nanti akan kami infokan di Sabtu yang sebulan sekali ini untuk bisa ikut gaspol. Jadi insya Allah tidak banyak mengganggu karena satu bulan itu 4 kali Sabtunya dan gaspol pun tidak lebih dari 2 jam seperti itu. Kemudian untuk terkait workshop ataupun pelatihan, memang minimal 2 hari Bapak Ibu untuk memenuhi jam 32 JP. Bahkan di gaspol pun akan ada penugasan yang harus dikerjakan Bapak Ibu untuk memenuhi dari 32 JP. Seperti itu. Penugasan itu nanti akan relate dengan kegiatan offline. Kalau yang Bapak Ibu tidak berminat untuk ikut offline-nya, workshop atau pelatihan langsungnya, mungkin tidak perlu mengerjakan seperti itu. Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan terkait program kerja yang memang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan profesional guru kuliner. Harapan kami melalui program tersebut, guru dapat pelatihan dari berbagai topik mulai deep learning, pemanfaatan AI, teknik kuliner dari Perancis, prinsip-prinsip HACCP dan juga molekuler gastronomi mampu untuk dapat menambah kualitas pembelajaran kita dan semoga 1 tahun ke depan dari aktifnya Bapak Ibu di program-program kami serta supportnya Bapak Ibu pada pendaftaran anggota aktif di 1 tahun ke depan, kita akan registrasi ulang. Kenapa? Karena sudah kita paparkan juga di akhir tahun kemarin tentang penggunaan dananya, karena pembiayaan untuk MGMP memang kita sandang bersama, kita gotong royong bersama. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kami berharap tetap partisipasi aktif, kolaborasi dari Bapak Ibu. Kami buka sesi tanya jawab terkait seluruh program kerja yang kami paparkan. Demikian yang bisa saya sosialisasikan. Mari kita berdiskusi bersama dalam ruang diskusi yang aktif. Terima kasih. Saya akhiri untuk sosialisasi ini. Untuk saya kembalikan ke moderator untuk membuka ruang tanya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelis atas paparannya. Dengan demikian Bapak Ibu bisa membuka pikiran bagaimana MGMP dirancang sedemikian rupa. Nah, sekarang ada sesi pertanyaan. Monggo disilahkan. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nelis, ada yang unek-unek untuk disampaikan. Silahkan, monggo. Mungkin bisa angkat tangan ya, Bapak Ibu. Monggo, Bapak Ibu. Mungkin dari penjelasan Bu Nelis ada yang masih kurang jelas atau memang sudah jelas, sehingga kita tinggal melakukan saja. Monggo ya, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sepertinya masih mencerna, Bu. Iya, jadi memang apa yang disampaikan Bu Nelis itu sesuai dengan kurikulum yang kita jalankan ya. Jadi untuk memantapkan memang harus ada itu tadi yang disampaikan oleh Pak Muntolib, kita harus ada kolaborasi, harus ada sharing bersama, sehingga anak didik kita semakin
banyak pengetahuan yang akan peroleh. Nggih. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, jadi jika ada pertanyaan, program ini yang kita launching untuk sosialisasi, harapannya peran aktif dari Bapak Ibu. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu juga sudah menyiapkan program-program yang mampu meningkatkan kompetensi. Dan dari sisi kami, selaku pengurus MGMP juga berusaha untuk memberikan program yang bisa membantu kita up untuk lebih baik lagi. Insya Allah ini juga nanti akan recordnya akan ditaruh di YouTube sehingga Bapak Ibu juga dapat belajar kembali untuk menentukan RHK di sekolah, mau ikut pembelajar, mau ikut program yang mana, apakah paket 1, paket 2, atau paket 3, monggo ditentukan sendiri dengan kepala sekolahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ibu Delis. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, program ini Bu Nelis kurang. Mungkin seperti itu, monggo. Monggo dari Bu Nur Aini, monggo Bu Nur, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bu Nelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bu, mohon maaf untuk kegiatan workshopnya. Itu kan offline. Itu tempatnya di mana ya Bu ya? Apa sama seperti kemarin infonya 1 bulan sebelum kegiatan atau Hamin berapa gitu baru dikasih tahu? Oke. Terima kasih Bu Nur Aini. Masih ada lagi? Terima kasih. Sudah Bu, sementara Oke. itu saja. Terima kasih. Memang kami belajar dari pengalaman ya Bapak Ibu. Kita selalu berusaha mencari tempat tuh jauh-jauh hari. Dan kita memang berusaha untuk ngeplotkan tempat juga jauh-jauh hari. Insya Allah untuk workshop yang pertama kita akan lakukan di sekolah Bapak Pembina, yaitu di SMK Jombang. Seperti itu. Jadi insya Allah di sekolahnya beliau yang bersedia untuk menjadi fasilitator tempat kita belajar terkait dengan deep learning dan juga pemanfaatan AI. Seperti itu. Itu untuk workshop pertamanya. Gimana Bu Nur? Sudah cukup? Cukup Bu. Terima kasih. Biar tidak Kembali bingung Bu kasih. nanti. Ye. Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan? Monggo Bapak Ibu. Ini terbuka kok Bapak Ibu. Nanti supaya tidak getun. Nanti misalnya, loh kok nangani sekolah kono wae le. Mungkin ada yang berkenan ya Bu Nelis ya. Sekolah lain nanti selanjutnya, Bu di sekolahan saya aja monggo. Intinya kita akan apa ini namanya menjajah, menjajah. Akan sharing bersama dan kita dengan didatangi teman-teman mungkin nanti ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Itu aja. Kan enak begitu ya daripada kita di hotel ya Bu Nelis, kita akan silaturahmi ke tempat teman-teman SMK yang bisa, yang siap untuk ditempati teman-teman belajar. Ini Ada ada pertanyaan? pertanyaan ya Gimana? dari Bu Anis, Bu Nelis, untuk yang belum menjadi anggota aktif, untuk yang belum menjadi anggota aktif, apakah bisa daftar di awal bulan ini atau kapan Bu? Itu Bu pertanyaannya dari Oke. Anis Ferdianti. Monggo. Terima kasih Bu Eni. Saya yakin ini juga mengakomodir semua pertanyaan teman-teman ya. Bapak Ibu, kita re-registrasi ulang sebagai anggota aktif. Semuanya akan registrasi ulang untuk menjadi anggota aktif. Jadi grup WA yang sudah ada itu nanti akan kita nonaktifkan. Bapak Ibu yang sudah masuk di anggota aktif, silakan registrasi ulang dengan sama iuran yang kita harapkan sebagai support untuk semua kegiatan MGMP 1 tahun ke depan adalah 100.000 selama setahun. Jadi silakan setelah ini nanti kami akan share link untuk pendaftaran anggota aktif. Dan memang kami berharap Bapak Ibu tidak ada gelombang-gelombang lagi, nggih. Kalau di tahun kemarin itu ada sampai 3 gelombang, yang akhirnya SK hanya bisa kami keluarkan di akhir gelombang. Harapannya SK keanggotaan bisa kami keluarkan di akhir Januari ini. Kita akan tutup registrasi ulang itu di tanggal 25 Januari. Jadi tolong teman-temannya di Jawil, siapapun yang memang guru-guru kuliner yang berharap ataupun merasa bahwasannya MGMP ini berdampak positif bagi
dirinya maupun sekolahnya, kami harapkan kolaborasinya dalam bentuk partisipasi aktif untuk iuran anggota. Jadi silakan kita buka kembali di bulan Januari ini sampai tanggal 25 sehingga kami bisa mengeluarkan SK keanggotaan. Seperti itu. Terima kasih. Ibu Nelis, ada lagi Bapak Ibu? Monggo, pertanyaan lagi. Oke. Jadi pertanyaan pertama tadi nanti offline-nya akan pertama kali akan di SMK Negeri 1 ya Bu Nelis, Jombang Ji. Ji. Yang kedua, silakan Bapak Ibu secepatnya mendaftar karena pendaftaran akan ditutup tanggal 25 Januari 2025. Ji. Tuh. Tidak ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Sudah jelas? Kayaknya siap-siap buat pulang, Bu. Ya? Mungkin ada pertanyaan Bu Lucy? Monggo Bu Lucy. Nanti untuk semua bahan sosialisasi kami kirimkan di anggota aktif nih Bapak Ibu. Jadi bisa dibuka-buka kembali, dilihat-lihat kembali program kerja kami dan kami share linknya juga sehingga Bapak Ibu tetap masih bisa melihat apa sih sebenarnya program yang ditawarkan oleh MGMP seperti itu. Cukupkah Bapak Ibu? Monggo, masih ada lagi atau saran atau masukan kami sangat terbuka Masih nih ada Bapak Ibu. waktu, Bapak Ibu? Bulan saya Ya. mau bertanya. Dan sewu, mungkin teman-teman berpikirnya ini pemikiran saya ketika kemarin sudah membuka RHK, di situ kan tidak ada tertulis di PMM yang baru di pengelolaan kinerja itu kan tidak ada tertulis untuk pelatihan-pelatihan. Kalau kemarin kan kita ada tugas pengembangan diri itu kan ada pelatihan-pelatihan. Gitu. Salah, insya Allah saya menangkapnya begitu. Nah, kalau yang di PMM yang sekarang, pengelolaan kinerja yang sekarang itu kan tidak ada kita mau mengikuti pelatihan apa, mau mau pengembangan dirinya bagaimana. Mungkin teman-teman berpikirnya kalau saya mengikuti pelatihan itu nanti fungsinya untuk apa? Sertifikat ini akan dimasukkan kemana? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Karena memang kalau yang saya lihat di pengelolaan kinerja di RHK itu kan sudah tidak ada pengembangan diri itu untuk kegiatan workshop ataupun webinar itu tidak ada dimasukkan di RHK seperti itu. Kalau yang saya tangkap kemarin pada saat pengisian RHK mungkin itu bisa lebih dijelaskan supaya teman-teman memahami bagaimana selain kalau saya pribadi selain untuk pengisian pengelolaan kinerja NGMP itu untuk saya pribadi itu diperlukan karena kita bisa bertemu teman untuk mengembangkan diri dan membuka wawasan. Mungkin juga yang di luar pemikiran saya, mungkin teman-teman berpikir, buat apa saya mengikuti ini ketika di pengelolaan kinerja kita tidak bisa memasukkan sertifikat tersebut. Mungkin seperti itu, Bu Nelis. Mohon pencerahannya supaya kita sendiri juga nanti bekerjanya ke depan lebih nyaman lagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lucy. Baik ya, ini juga banyak pertanyaan seperti yang disampaikan Bu Lucy. Lawang di RHK itu loh kita hanya mencet saja pengembangan kompetensinya, tapi tidak perlu menunjukkan poin-poinnya. Mungkin itu ya, seperti itu. Namun Bapak Ibu, sampai detik ini masih belum ada ketentuan pengembangan kompetensi seperti apa. Ya, juknis yang jelas pengembangan kompetensi seperti apa yang akan diakui oleh kepala sekolah. Seperti itu. Oleh karena itu yang bisa kami sampaikan di awal adalah Bapak Ibu bisa menyampaikan ketika membuat RHK ke kepala sekolah. Pak, saya harapannya bisa ikut salah satu kegiatan MGMP misalkan paket pelatihan yang molekuler gastronomi. Jadi itu bergening di awal. Kita akan ikut salah satu paketnya. Tidak harus ikut semuanya. Minimal kita ada bukti. Atau sekolah memfasilitasi sendiri. Misal sekolah bikin workshop.
Maka selesailah kompetensi tersebut. Tapi sampai saat ini, pengganti juknis dari poin-poin detail itu belum ada. Memang di RHK di depan kita harus ngeklik pengembangan kompetensi, tapi detailnya Bapak Ibu, apakah kepala sekolah akan memvalidasi atau memverifikasi dokumen tersebut seperti apa parameternya, itu belum ada. Oleh karena itu, sesuai arahan dari key of leader-nya dari kementerian, gunakan paket yang 32 JP. Ini adalah paket-paket yang kami tawarkan, 32 JP. Minimal teman-teman dapat memilih dari 3 paket ini, pilih salah satu. Mana yang mau saya ikuti? Seperti itu. Untuk meningkatkan kompetensi. Itu kalau dari sisi kebergunaan untuk pengelolaan kinerja saya. Untuk dokumen dari pengembangan kompetensi. Karena bukti itu sekarang laporannya harus diserahkan ke kepala sekolah, tidak perlu lagi diupload. Poin-poin itu ya kita sampaikan ke kepala sekolah. Kita ikut organisasi profesi dan salah satu kebijakan dari Pak Menteri saat ini 24 jam pun ya itu dihitung dari keikutsertaan kita di organisasi profesi seperti MGMP. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya sementara. Karena sampai detik ini komunitas belajar juga belum ada juknis detailnya. Untuk sementara acuan kami adalah juknis yang sudah ada. Seperti itu. Jadi memang regulasi dari Pak Menteri sambil jalan, Bapak Ibu. Tapi yang kami pegang adalah gunakan paket-paket 32 JP yang dimana nanti itu yang akan diverifikasi oleh kepala sekolah untuk pengembangan diri Bapak Ibu. Jadi saya kembalikan lagi ke niat. Saya setuju sekali dengan Bu Lucy sampaikan. Kita ikut MGMP itu kembali ke niatnya untuk sharing karena hebat sendiri itu biasa Bapak Ibu, tapi ketika kita bisa lihat sekolah lain, bisa sharing dengan sekolah lain, insya Allah kasana kita akan lebih terbuka. Kenapa? Karena dengan membuka peluang untuk belajar dari orang lain, maka kita akan menambah ilmu kita juga untuk anak-anak kita. Terima kasih, seperti itu. Terima kasih Bu Nelis penjelasannya. Ini dari chat Bu Nelis ada pertanyaan dari Bu Desi tentang transfer biaya masih ke Bu Ida. Kemudian tadi sudah disampaikan ya, sudah di-share ke grup ya Bu, mau Bu Nelis. Untuk iuran tahunan Oke. Terima kasih antusiasnya, nggih. Bu Naning sudah semangat nggih nanya ke iuran jumlahnya berapa, transfernya ke Bu Ida dari Bu Desi pertanyaannya. Jadi tetap Bapak Ibu, nanti setelah ini kami akan share redaksional terkait dengan bagaimana tata cara untuk mendaftar. Rekening memang masih menggunakan rekening dari bendahara satu kami yaitu Bu Ida Karyati. Iurannya juga tetap sama Bapak Ibu, insya Allah apabila seluruh anggota aktif melakukan registrasi ulang, insya Allah semua dana akan tercover. Jadi balik lagi, gotong royong itu adalah salah satu upaya kita untuk menghidupkan MGMP. Dan organisasi profesi ini adalah salah satu indikator, salah satu hal yang memang sekarang jadi pertimbangan dari Pak Menteri untuk menjadikannya salah satu poin di dalam 24 jam Bapak Ibu Guru. Seperti itu. Terima kasih. Iurannya sama, nggih. Kita tidak menambahkan, insya Allah cukup. Insya Allah cukup. 100.000 ya Bu Nelis satu Nggih. tahun. Monggo Pak Tommy ada tambahan? Oke, terima kasih untuk Bu Nelis dan Bu Wulan, nggih. Saya menambahkan sedikit di sini nanti untuk kegiatan gaspol kita bisa kita upload di Simaster, nggih. Jadi tidak hanya di ini saja, tapi di Simaster itu kita membutuhkan untuk kegiatan seperti diklat, seperti workshop, kemudian pengembangan diri yang lain itu kita bisa upload di situ, nggih. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Bang Tony. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan mungkin? Atau tadi ada saran? Ada tambahan, mungkin nanti pelatihannya bagaimana? Ada tambahan pelatihan apa? Monggo, kalau tidak ada, kita tutup. Oh, Bu Ika, monggo Bu Ika, Bu Ika Ariana. Ya Ibu, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Itu tadi kan ada 3 paket pelatihan ya Ibu. Kalau dari Gaspol dari Februari sampai dengan Desember ya. Ada 3 paket pelatihan. Itu nanti
setiap kali pelatihan itu kan ada 2 kompetensi yang dilakukan. Itu nanti teknisnya kan sudah ada. Terus pada saat pelatihan itu nanti tentunya mungkin ada tambahan biaya nggak untuk pelatihan. Dan untuk seperti contohnya di bulan Juli itu ada 2 pelatihan, basic culinary dan patisserie on French. Nah, itu nanti dibagi atau semuanya dapat pelatihan kulineri atau akan dibagi mungkin seperti kita kalau di praktek di sekolahan. Jadi nanti separuh kulineri, separuh patisserie gitu nggih. Kalau saya kan pengennya dapat semua. Kan. Nah, itu nanti bagaimana untuk tekniknya, Bu? Atur suwun itu saja. Mungkin bisa dijelaskan untuk pelatihan-pelatihan yang lainnya juga di Gaspol. Apa itu di November juga ada 2, ngaten. Atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Delis Oke, jelaskan. langsung saya jawab, nggih. Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Jadi, Bapak Ibu, di awal tadi saya sampaikan pelatihan ini kami batasi kuotanya karena dari pengalaman kita membuat pelatihan kemarin, kita berikan kuota 2 kelas itu ternyata hanya 1 kelas yang mendaftar dengan banyaknya kendala teman-teman di sekolah masing-masing sehingga tidak bisa mengikuti. Nah, untuk pelatihan di bulan Juli ini, itu memang kita buka 2 kelas. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu, 1 kelasnya untuk cookery, 1 kelasnya untuk patisserie. Itu selama 2 hari, dua-duanya. Oke. Harapannya, terus gimana dengan kuotanya Bapak Ibu? Kuotanya, yaitu tadi yang saya sampaikan, kami tidak buka 2 kelas, kami buka hanya 1 kelas. Harapannya monggo Bapak Ibu misalkan satu sekolah mau dua-duanya, silakan daftar dua-duanya. Jadi kuotanya akan kita batasi, memang sangat kita batasi karena terkait dengan ketersediaan peralatan dan juga nanti iuran bahan Bapak Ibu. Selama ini kenapa di pelatihan offline kita murah itu karena sebenarnya semakin banyak peserta itu lebih murah. Tapi kenyataannya akhirnya uang kasnya harus digerus untuk pembiayaan karena kuotanya tidak terpenuhi seperti itu. Akhirnya kami membuat kebijakan kuotanya kita batasi dari pengalaman kemarin saja cukup 1 kelas. Jadi di pelatihan bulan Juli ada 1 kelas patisserie dan 1 kelas kulineri. Yang kita lakukan di satu sekolah yang sama dengan peserta yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Sama dengan nanti di bulan November. Itu bukan 2 kelas, mohon maaf, November itu food plating dan molekular gastronomi itu hanya 1 kelas. Kami mencoba menggait Ciputra untuk hal ini, ya karena di Ciputra insya Allah sudah proper, ya. Kami masih mencoba menjajaki untuk Ciputra dapat bekerja sama dan kolaborasi dengan MGMP untuk sebagai tempat pelatihan. Food plating di hari pertama, molekular gastronomi di hari kedua. Ini pun hanya 1 kelas. Bagaimana dengan paket pertama yaitu workshop? Nah, di workshop ini harapannya setiap sekolah mengirimkan perwakilan Bapak Ibu untuk mengikuti workshop. Karena nanti outputnya adalah modul ajar yang bisa kita gunakan untuk di lingkup MGMP Kuliner Jawa Timur. Jadi siapa cepat dia dapat. Mungkin itu semboyannya ya Bapak Ibu. Harapan kami satu, makanya dari sekarang saya yakin setiap sekolah punya kebijakan masing-masing. Ada sekolah yang, oh saya nggak perlu ikut integrasi deep learning. Sekolah saya sudah ada. Oh saya nggak perlu ikut basic culinary lah. Orang TOT-nya adalah guru di sekolah saya. Monggo, kebijakan tetap kembali ke sekolah masing-masing. Kami mencoba memfasilitasi bagi semua sekolah ya yang berharap untuk bisa mengikuti kegiatan kami. Seperti itu. Itu yang bisa saya detailkan. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi, Bu, terkait pelatihannya? Oh, artinya berarti hanya nggih, seandainya memilih kulineri dapatnya nggih hanya kulineri, seandainya tidak Betul. bisa dua-duanya. Oh, Nggih, ngaten betul. nggih. Dikirim 2 Padahal saya orang, Bu, pengen kalau semuanya, Bu. berharap dua-duanya. Kirim Pengen 2 orang. semua. Teman-teman aja butuh 40 hari loh, Bu, belajar. Itu pun hanya satu Iya, bidang loh. Kita nggih, itu hanya nggih. 2 hari. Makanya sebenarnya bisa dibayangkan kita dapatnya cuma di kulit mungkin. Tapi saya berharap dari teman-teman TOT itu bisa sharing yang memang basic diperlukan oleh teman-teman. Saya yakin teman-teman TOT Nggih. juga bingung. Mana mentransfer 40 hari dalam waktu 2 hari. Nggih, nggih, Itu tuh nggih. PR besar Nggih. buat teman-teman TOT. Tapi insya Allah mereka juga sangat welcome untuk bisa berbagi dengan MGMP Kuliner. Seperti Nggih, itu. matur suwun sangat. Nggih, Bu. Yes, sami-sami. Terima kasih Bu Ika. Terima Nah, kasih. kami Iya.
Cukup Bapak Ibu? Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, forum diskusi siang ini akan saya akhiri. Terima kasih Bu Nelis atas paparannya. Teman-teman juga semoga dengan eh, paparan yang disampaikan ke Bu Nelis, Bapak Ibu semangat untuk menambah wawasan lagi. Saya sebagai moderator di siang hari ini, mohon maaf jika penyampaian kali ini kurang berkenan. Marilah pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu sehat selalu. Mohon maaf, monggo bisa live dari ini atau masuk